Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Mas Hasto, akhirnya Anda ditersangkakan oleh KPK. Apakah ini memang sudah sepatutnya? Iya, memang sudah sepatutnya. Tapi Anda masih tetap membela diri. Luar biasa. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Betul. Sejak kekuasaan itu sudah tidak dipegang PDIP lagi, maka bobroknya harus dibuka gitu. Karena selama 10 tahun yang menindas, yang menyengsarakan, mungkin itu sebagian adalah dari orang-orang yang ada di partai Anda juga. Apalagi kan partai Anda yang berkuasa saat itu. Jadi jangan dipungkiri kayak gitu dong. Justru karena Anda tidak berkuasa dan sekarang ditersangkakan, berarti power Anda di bidang-bidang hukum itu sudah tidak ada lagi. Mungkin demikian. Mau nyalahin Pak Jokowi? Ya nggak bisa. Pak Jokowi sendiri udah nggak berkuasa. Ya, salahkan seharusnya yang berkuasa sekarang dong, bukan Pak Jokowi ya. Gitu. Nggak usah bawa-bawa Bung Karno lah. Bung Karno nggak secengeng ini kok. Nggak secemen ini Bung Karno. Jadi nggak usah bawa-bawa seperti itu ya Pak Hasto. Hadapi dengan jantan aja. Tapi yang aneh, ada lagi pembelaan nih dari rekan sejawatnya. Percaya nggak percaya sih? Yuk kita lihat lagi. Kenapa? Tentang Mas Hasto. Tentang kasus Mas Hasto yang ditersangkakan ya, kalau nggak salah sama KPK. Tentunya saya prihatin dong. Prihatinnya apa? Beliau sahabat saya, gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau juga teman seperjuangan saat beliau proses doktor. Ada kebanggaan kan kalau teman kita tuh jadi pinter dan kita saling belajar. Tapi gini, kalau tentang kasus KPK ya, saya nggak akan ikut campur. Tapi begini, buat saya tuh aneh. Udah seperti macam apa saja kasusnya sampai diumumkan harus pas malam Natal gitu kan. Sementara kasusnya tuh juga nggak jelas. Kalau sampai saya tuh kalau dibilang tuh kasusnya sama sekali nggak jelas. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2002? 22. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Terus apa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras. Katanya dia setuju ya kalau masalah KPK ini, kalau memang Hasto memang pelakunya ya udah diusut dengan baik, tapi kenapa harus ditangkapnya pas malam Natal? Bener juga sih secara keagamaan, kenapa harus malam Natal? Tapi masih ingat juga nggak waktu penetapan Ganjar sebagai presiden itu pas juga lagi Idul Fitri, Pak Jokowi udah nyampe Solo. Ya, Pak Jokowi udah nyampe Solo, harus balik lagi ke Jakarta, ke Teuku Umar. Nah, ya pasti dia juga bingung karena tidak dikasih tahu. Nah, demikian juga ini juga pas lagi momen agamanya. Ya mungkin otak-otaknya yang bikin Idul Fitri bukan Bu Mega kali, mungkin Hasto. Jadi sekalian juga pas dia lagi kegiatan agama. Tapi ya saya nggak bilang ini jadi balas dendamnya Pak Jokowi. Memang sehebat apa sih Pak Jokowi, punya kuasa apa sih, orang udah pensiun gini, udah nggak lagi punya power kan. Jadi ya masalah ini mungkin kembali hak prerogatif KPK ya. Mungkin ya karena malam Natal
Hasto kan mungkin karena sebagai umat Katolik pasti menjalankan misa atau apa di gereja dan tidak kabur ke luar negeri, bisa jadi gitu, karena dia pasti ada di Indonesia bersama keluarganya. Mungkin itu kekhawatirannya kalau sampai kabur lagi. Kan masih ingat waktu kejadian Harun Masiku, kan petugas KPK-nya lagi sholat, tahu-tahu dihadang, udah dihadang, Harun Masikunya udah pergi, kan ada berapa jam itu dihadang sama petugas di lembaga apa itu saya lupa, pokoknya pas dia lagi sholat di situ lah, sehingga Harun Masiku kabur sampai sekarang nggak ketahuan. Jadi ya kalau masalah ini bisa jadi memang Harun Masiku harus disembunyikan oleh yang punya power, yang berhubungan dengan power itu pada saat itu, yaitu siapa gitu. Nah, kita lihat kenapa ada niatan Hasto menyembunyikan ini, kan itu jadi pertanyaan. Dan KPK melihat Hasto ada keterlibatannya dengan disembunyikannya seorang Harun Masiku. Berarti ada power besar nih di belakang kasus ini. Itu yang harus dibuka sekarang ke publik gitu Mbak gitu. Kenapa sekarang? Kenapa bukan sebelum pilkada? Yo, kan pas pilkada ya kita harus kondusif lah, dan jangan nanti gara-gara itu nanti malah dianggap jadi sebagai kriminalisasi lagi karena Jokowi menyerang bla bla gitu loh. Enggak lah, enggak kayak gitu mainnya ya, harus lebih cantik lah gitu. Jadi sehingga nanti naik lah ya suara PDIP, enggak akan dimakan umpamanya. Pas sekarang aja dimakan kan sudah tenang gitu ya. Jadi intinya pasti ada kasus besar nih di balik ini. Kita lihat video yang lain nih. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini harus menang. Ya, kasih informasinya kepada siapa? 8 miliar ya dari uang pribadi saya, dan saya ingin negara menang terhadap koruptor yang namanya Harun Masiku. Tuh benar kan? Pasti ada kasus besar di baliknya. Nggak mungkin disembunyiin. Orang dia cuma suap 850 juta. Tapi benarkah cuma itu? Nah itu yang perlu dikorek-korek kan. Makanya dia harus disembunyiin. Kalau dibunuh kan bahaya gitu loh. Ya tapi nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Itu kita nggak tahu juga nih. Yang jelas Harun Masiku harus ditemukan dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa bersaksi. Ada apa? Kenapa kamu harus disembunyiin selama 4 tahun ini? Deg-degan kan siapa aja yang di belakang itu semua? Pak Jokowi kita akui selama periode 10 tahun memang tidak terlalu mencampuri urusan hukum. Bahkan urusan Verdi Sambo pun dia hanya menegaskan kepada polisian. Kenapa? Karena memang bukan ranahnya. Bahkan dia tidak mau bertemu sama KPK karena memang bukan ranahnya. Dia sangat concern sekali untuk tetap di jalannya itu pembangunan ekonomi. Sekarang Pak Prabowo, tolonglah ini bagian Anda, tegakkan keadilan. Terima kasih kalau ini salah satu cara Anda, tapi tolong masalah koruptor itu memang nomor 1 harus dibasmi. Jangan kayak Harvey Muiz itu ya Pak. Masa cuma segitu doang sih?